Dua merupakan calon turis penggerak. Dan salah satu tugas dari calon guru penggerak ini adalah mengimplementasikan apa yang sudah beliau pelajari di CGD dan diimplementasikan pada sekolah masing-masing. Maka pada hari ini kita akan belajar bersama dibantu oleh Pak Sugeng dan Bu Askar mengenai disiplin positif. Nah, kita akan mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Pak Sugeng dan Bu Askar. Terima kasih Pak Haji. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Disiplin positif, ya, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nanti kita cari tahu bersama apa itu disiplin positif. Sebelum ice breaking, kita akan bagi kelompok dulu ya Bapak Ibu ya. Agar rata tempat duduknya penuh semua atau kurang semua biar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 bagi 3, 5, ada yang satu yang 6. Gitu ya, kita akan berhitung 1 sampai 3, 1 sampai 3, 1 sampai 3. Oke, mulai dari Pak Haji. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan dapat bersama. Mulai kelas. Biasanya kita membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kita mau buat kesepakatan apa di kelas kita pada siang hari ini? Bebas saja. Misalkan boleh makan, boleh minum, boleh kamar mandi, serius santai. Tapi belum bisa ya, misalnya lain menggunakan. Boleh minum, di kelas bebas. Tapi nggak boleh makan. Izin saat akan keluar atau masuk kelas. Disepakati enggak Bapak Ibu? Boleh minum di kelas tapi tidak makan di kelas. Kayaknya ada yang Boleh minum. Oh boleh minum. Oke, sepakat? Satu berbicara, yang lain mendengarkan. Sepakat. Oke, jadi ini kesepakatan kelas kita ada 3. Mau ada yang mau nambahkan lagi? Ada yang mau nambahkan lagi? Wadah enggak Bapak Ibu, misalnya serius, banget atau mau santai? Mari silakan berdiri Bapak Ibu. Kita goyang testimoninya ya. Jadi bukan. Pengambil gambarnya itu ya.
itu keyakinan kelas? Apa itu peraturan kelas? Apa hubungan keyakinan kelas dengan disiplin positif? Menurut pemahaman Bapak Ibu, boleh dicatat, nanti kita akan presentasikan. Ya, sepakati satu orang yang dicatat, nanti kemudian ada yang berpresentasi. Menurut Bapak Ibu seperti apa? Pengertian dia Bapak Ibu seperti apa? Yang Bapak Ibu ketahui aja. Oh, dibagi juga nggak apa-apa. Misalkan maksudnya disiplin positif, terus kemudian keyakinan. Disiplin yang berimbas pada Disiplin yang nantinya bisa berdampak baik. aturan yang tidak Pemahaman Bapak Ibu. Oke, artinya bisa Bapak Ibu. Ya, sekarang siapa yang mau mengungkapkan apa itu disiplin positif? Silakan. Apa itu disiplin positif? Ya, Pak, boleh disampaikan. Bapak Ibu yang lain tolong perhatikan. Oke. Menurut teman-teman, sebuah pendekatan dari pendidikan untuk menumbuhkan karakter anak peserta didik. Oke, disiplin positif adalah pendekatan untuk menumbuhkan karakter peserta didik. Oke, ada jawaban lain? Oke, pertanyaan dulu, Bapak. Keyakinan kelas adalah hal-hal baik yang diyakini oleh anggota kelas dan dipercaya dapat dilakukan. Oke, hal baik yang diyakini oleh kelas dan dipercaya dapat dilakukan. Jadi intinya adalah sesuatu baik, ya kan? Dari kelompok. Dari nomor 3, satu, dua. Disiplin yang berimbas pada Disiplin yang nantinya bisa berdampak baik bagi diri sendiri dan orang lain. Oke, disiplin yang berdampak baik bagi diri sendiri dan orang lain. Boleh kita simpulkan dari 3 jawaban tadi adalah perilaku atau kegiatan disiplin yang dilakukan oleh peserta didik maupun guru yang berdampak baik dan akan menumbuhkan karakter, gitu ya. Oke, kita sepakati tadi disiplin positif seperti itu dulu. Nanti kita lihat pengertian sebenarnya seperti apa. Boleh perhatian dulu. Oke. Sekarang keyakinan kelas, monggo. Siapa yang mau keyakinan kelas? Selesai diskusinya ya Bapak Ibu, kita diskusi bersama. Monggo, keyakinan kelas. Ya. keyakinan kelas adalah komitmen atau kesepakatan bersama yang harus ditaati oleh bersama anggota kelas. Oke. Komitmen bersama yang harus ditaati. Komitmen yang diyakini bersama dan ditaati bersama oleh seluruh anggota kelas. Oke, ada yang mau jawab tambahan? Sebuah pemahaman yang dianggap baik untuk dilakukan di kelas. Sebuah pemahaman yang dianggap baik yang dilakukan di kelas. Oke. Sepakati. Ya, sepakati. Kelompok 3 mau ada tambahan? Gak apa-apa dibacakan. Dari kelompok 3, keyakinan kelas adalah hal-hal baik yang diyakini oleh anggota kelas dan dipercaya dapat dilakukan. Oke. Hal-hal baik yang diyakini oleh kelas dan dipercaya dapat dilakukan. Jadi intinya adalah sesuatu baik, ya kan? Sesuatu yang baik atau perilaku atau keyakinan yang diyakini bersama dan dilakukan bersama dalam satu kelas. Ya. Itu sepakat dengan itu? Oke. Tepuk tangan yang nomor 2. Nomor 3, siapa yang mau jawab? Apa itu peraturan? Sebuah tata tertib atau aturan yang telah disepakati bersama
Oke, aturan yang disepakati bersama yang dihidupi bersama oleh anggota komunitas itu. Ada lagi? Kelompok 2 setuju itu? Atau mau ada pendapat lain? Atau mau menyempurnakan? Silakan. Peraturan kelas adalah aturan yang berlaku dalam kelas yang dapat berasal dari aturan sekolah serta komitmen kelas. Oke, berasal dari aturan sekolah atau komitmen kelas ya, yang perlu ditaati gitu ya. Oke, kelompok 3. Hal-hal yang mengatur kondisi kelas untuk keberlangsungan. Sebenarnya berbeda tadi itu yang disepakati. Kalau ini tidak terlihat siapa yang memberikan aturan itu, mau sekolah atau mau kelas, tetap itu sebuah aturan yang harus disepakati, yang harus ditaati gitu ya. Kalau di sini sudah jelas diberi subjeknya bahwa peran dari peraturan sekolah diturunkan ke peraturan kelas yang harus disepakati, yang harus ditaati bersama. Itu tadi semua saling menyempurnakan. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Apa hubungan keyakinan kelas dengan disiplin positif? Tidak baik-baik saja ya. Apa hubungannya baik-baik saja? Bukan begitu jawabannya. Oke, bagus saja. Oke, keyakinan kelas terbentuk dari sepakati bersama, maka disiplin positif juga akan ada dalam sana. Oke, tepuk tangan. Keyakinan kelas menumbuhkan karakter untuk berdisiplin diri. Oke, dengan keyakinan kelas menumbuhkan karakter untuk berdisiplin diri. Jadi tetap dari keyakinan kelas yang baik menumbuhkan disiplin diri yang baik pula. Oke, kelompok 3? Tidak, sudah sama saja. Oke ya, Pak Tami mengamini kan? Amin. Tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi sudah selesai juga ya. Sudah selesai, kamu yakin itu kok. Tapi Bapak Ibu ditantang untuk menyelesaikan beberapa kasus. Ada 3 kasus. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ada di sana. Akan dibagi kasus berbeda-beda. Bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan kasus itu? Bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan kasus itu? Ini kelompok 2, silakan dibaca. Ada yang membacakan waktu. Bagaimana Bapak Ibu sebagai guru menyelesaikan kasus itu? Kasus itu kasus yang biasa kita mungkin juga pernah kita alami. Silakan. Kota Maju ini apa penangis penemuannya bagaimana yang sering pada saat Berarti kan alasan itu ada
Jangan langsung. Kepada Tuhan. Jangan pakai kata negatif. Bukan tidak, bukan negatif adalah negatif itu dari M, negatif dari jadi kan dua baik. Ya tapi sekarang harus mengikat besok teman dua. Baik, nanti presentasinya Bapak Ibu boleh bersama kelompok maju sini ya Bapak Ibu ya. Buat lihat kelompoknya. Kelompoknya apa ya? Kita semua punya Yang nomor 2 saling mengasih contoh.
Sudah kelompok 1, 2, 3? Ya, oke. Kita akan mulai dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Sebelum kelompok presentasi, kita beri apresiasi dengan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, ya. Ya teman-teman, 1, 2, 3. Kamera, action. Bapak dan Ibu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama dari peraturan kelas. Peraturan kelas yang pertama yang kami sepakati yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Lalu yang kedua, mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan. Dan yang ketiga, berbicara dengan sopan pada siapapun. Lalu yang keyakinan kelas, pertama, masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, berpakaian lengkap, rapi dan sopan. Dan yang ketiga, saling menghargai. Itu dari kelompok kami. Terima kasih. Belum kita beri tepuk salut karena mereka belum bilang dalilnya. Oke, kamera, action. Kelompok 2. Oke. Tepuk salut. Salut.
Kami mau Kami dari kelompok 3 Ceria akan membahas peraturan kelas. Yang pertama adalah tempat waktu, kemudian memakai seragam sesuai kata teman. Yang ketiga bertutur kata yang sopan kepada orang lain. Untuk keyakinan kelas, yang pertama menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Yang kedua saling mengasihi antar teman atau tidak ada bullying dan perundungan. Kemudian yang ketiga mendoakan teman yang berulang tahun. Itu dari kami. Kami akan nyanyi. Jadi kita menyepakati bahwa disiplin waktu itu menjadi kesepakatan bersama, maka keluar datang ke sekolah tepat waktu. Kita menyepakati bahwa menghargai orang lain itu juga menjadi nilai kebajikan, maka kita menuliskan berbicara dengan sopan, menghormati guru, menghormati teman, seperti itu. Nah, dari peraturan kelas, kadang-kadang peraturan kelas ada kata tidak, ada kata jangan, itu tidak masalah di peraturan kelas. Tetapi ketika itu disempurnakan ke keyakinan kelas, dilihat keyakinan kelas tidak boleh ada kata jangan dan tidak boleh ada konotasi negatif dalam kalimat di peraturan di keyakinan kelas. Dan ditambah lagi keyakinan kelas itu kalimatnya pendek, mudah diingat. Jadi monggo silakan dicermati Bapak Ibu sekalian yang mudah diingat. Misalnya datang tepat waktu, itu kan mudah diingat. Terus berpakaian sopan, terus saling menghargai. Itu jadi kalimatnya ya tidak panjang, karena mengakomodir semua kebutuhan dari anak kelas SD sampai dengan SMA. Itu ciri khasnya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu ciri khasnya bermuatan positif, ya, tidak negatif. Bermuatan kata-kata positif. Yang kedua adalah tetap mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga pendek kalimatnya, tidak lebih dari 3 kata, mungkin yang 2 kata, begitu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu boleh mencoba membuatnya di kelasnya masing-masing agar mudah diingat anak-anak. Sebenarnya lebih mudah untuk diingat anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Akan diteruskan oleh Pak Sugeng untuk hal lain. Oke, tepuk tangan. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih masih berkenan untuk mendengarkan kita bersama-sama akan belajar. Ya, tadi kita sudah bicara banyak terkait dengan keyakinan kelas, peraturan kelas, dan mungkin di dalam pemikiran Bapak Ibu ada berkecamuk suatu pemikiran yang mungkin berbeda. Kok saya kemarin seperti ini, ternyata seperti ini. Nah, sebelumnya supaya Bapak Ibu tetap konsentrasi, mari kita berdiri Bapak Ibu. Mari kita berdiri supaya menghilangkan rasa
ngantuk ya sebentar aja. Enggak, ya. Kita hanya melatih konsentrasi saja. Kalau misalkan nanti saya mengatakan tepuk 1, berarti Bapak tidak tepuk, Bapak Ibu tidak tepuk. Ya. Kalau tepuk 2, berarti Bapak Ibu tepuknya 1 kali. Kalau itu tepuk 3, Bapak Ibu mengatakan semangat. Paham? Mau diulangi instruksinya? Tepuk 1? Iya. Tepuk 2? 1 kali. Kalau tepuk 3 berarti semangat. Baik, terima kasih. Kita action. Coba dulu ini. Tepuk 2. Oke. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Terima kasih Bapak Ibu. Kok diam terus? Dia cari aman karena di zona nyaman. Iya. Mau ditambahin? Bagus. Bapak Ibu. Iya, nggak apa-apa. Kita nakal, anak nakal di kelas itu tidak boleh kita hukum ya. Karena kadang-kadang yang terjadi pada diri kita adalah kita selalu merespon hal-hal yang dilakukan anak itu dengan suatu perasaan yang keras, negatif. Biasanya kalau misalkan Bapak Ibu mengajar di kelas, tiba-tiba putra-putrinya mengganggu temannya. Kamu jangan seperti itu. Nah, tadi di depan kita sudah sepakati bahwa keyakinan kelas itu akan menghilangkan kata negatif. Jangan itu tidak boleh digunakan. Tidak juga usahakan untuk tidak digunakan. Ya, sapalah mereka dengan kalimat-kalimat yang positif. Maka kadang-kadang kita mencoba untuk mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Seperti contohnya tadi, ketika kita di kelas, jangan seperti itu. Ayo perhatikan. Tapi kita akan ubah mindset kita menjadi kita berusaha memahami orang lain, memahami kebutuhan anak, supaya mereka mengerti tentang apa yang kita lakukan. Itu berbeda. Jadi kalau ada dalam bahasa Indonesia itu ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Kita mengubah membaliknya, tetapi maknanya sangat jauh berbeda. Ada istilah jangan merasa bisa, tapi bisalah merasa. Itu dua kata yang hanya dibalik, tapi maknanya sungguh luar biasa. Nah, pernyataan yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang-kadang seperti Pak Bus tadi cuma gitu doang, itu buruk. Mungkin menurut Bapak itu anggapannya kurang ajar ini anak. Tetapi kita akan membaliknya menjadi suatu rangsangan yang positif. Oh iya, ternyata apa yang saya lakukan itu enggak menarik atau kurang menarik, sehingga akan memotivasi kita untuk menumbuhkan perubahan. Gitu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ada atau hanya kita yang mengontrol diri kita. Jadi ketika kita di kelas, jangan memposisikan bahwa kita itu bisa mengontrol anak. Biarkan anak-anak yang mengontrol diri mereka sendiri. Karena bukan paksaan, tetapi kebutuhan untuk belajar. Misalkan Pak Novi di kelas, karena guru baru nih, ya maaf ya Pak Novi, guru baru nih. Kemudian sama anak-anak dibimbing aja, dibiarin aja mereka main-main sekendaknya. Kemudian apakah Pak Novi harus marah? Tanya kan? Idealnya kita sebagai seorang guru mesti marah. Kamu kenapa kamu? Tapi kita coba untuk membuat anak-anak menjadi sadar, menjadi paham akan kebutuhan dirinya untuk belajar. Nah itu adalah bagaimana kita bisa mengubah stimulus menjadi kontrol. Kita yang mengontrol, bukan karena rangsangan. Kalau rangsangan itu lebih banyak pada emosi, kesalahan. Pemaksaan ada pada saat bujukan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
anak, Pak, ya jangan seperti itu. Ngapain misalnya? Maka saya akan paksa, kamu jangan seperti itu, kamu melanggar peraturan. Itu memaksa. Seolah-olah menghendaki Pak Bus harus ikut peraturan kita. Tetapi kita akan ubah, kita akan berkolaborasi, berdiskusi supaya menjadi suatu keyakinan yang memang benar-benar itu menjadi kesepakatan kita antara saya dan Pak Bus, antara Bapak Ibu dengan para siswa. Seperti itu. Kemudian model berpikir menang kalah. Kita tidak ada istilah menang dan kalah. Tetapi kadang-kadang kita berpikiran bahwa aduh, anak ini salah maka dia harus salah. Anak ini melanggar peraturan maka harus salah. Tetapi kita harus berpikir win-win solution, bukan win ya, tapi win-win solution. Bagaimana kita memenangkan tanpa merendahkan? Bagaimana kita memenangkan? Bagaimana kita bisa mengambil sisi baiknya dari anak tanpa harus merendahkan, tanpa harus berkalah? Yang memang ini susah, sulit. Tetapi saya yakin Bapak Ibu pasti bisa, karena Bapak Ibu di sini adalah seorang pendidik semua. Ya, next. Ya, baik Bapak Ibu. Tadi kita sudah bicara tentang nilai, ya, nilai-nilai kebajikan universal. Kalau itu boleh dikatakan, Bapak Ibu tadi sudah banyak bicara tentang itu di depan, teman-teman keluarga. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi kita tidak memandang, oh ini suku Timor misalkan, oh itu Papua, oh itu dari mana. Tidak, tetapi kita sama meyakini bahwa nilai hidup itu untuk semuanya supaya menjadi sesuatu yang baik adanya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu menurut Diana Gosen yang diterbitkan pada tahun 1998 dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri untuk dapat mencapai tujuan mulia. Jadi dengan harapan bahwa kita memberikan nilai-nilai kebajikan universal pada anak-anak, mereka akan tergerak, mereka akan termotivasi untuk bisa berbuat sesuai dengan keyakinan yang kita yakini, keyakinan dan kekuatan bersama, sehingga menjadi generasi-generasi yang baik. Jadi tanpa ada unsur pemaksaan, kita tidak memaksa mereka, tapi mereka yang akan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Kadang-kadang kita masih berpikir seperti itu. Misalkan, tadi dalam kasus tadi ada yang tidak izin pada guru kita. Tetapi kadang-kadang ketika itu kita dalam zona nyaman, kita sengaja bersembunyi atau menyembunyikan, berbohong dengan menyembunyikan apa yang kita lakukan itu sama. Itu adalah motivasi eksternal, motivasi dalam diri kita. Selalu mengatakan saya pengen benar, selalu mengatakan dan saya nggak tahu kok, saya nggak tahu informasinya. Itu adalah motivasi internal yang datang dari dalam diri kita untuk membuat zona kita menjadi nyaman, aman. Dan itu sering terjadi. Dan silakan nanti kita refleksikan bersama. Oh, jadi ternyata saya melakukan itu karena motivasi saya sendiri dalam diri saya. Kemudian, ya, kadang-kadang kita juga bersikap bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman.
Dalam arti meminta atau membujuk orang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternalnya, dan akan ada faktor ketergantungan. Berapa dampak dari pemberian penghargaan? Bapak Ibu pernah melakukan memberikan penghargaan kepada anak-anak ketika di kelas? Ya, jelas. Pemberian penghargaan. Kalau misalkan kamu nanti bisa mengerjakan, saya kasih coklat, saya kasih beng-beng. Coba Bapak Ibu, kalau misalkan anak-anak itu bisa mengerjakan tapi Bapak Ibu nggak punya beng-beng, apa yang terjadi pada anak-anak? Kira-kira gimana Bu Rema? Ditagih. Oke, gimana Bu Binti? Kurang memberi motivasi. Gimana Bu Cecil? Kecewa. Kecewa. Dari sini misalnya Rima, Rika? Sedih. Oke, sedih. Dengan tanda diri sudah mengatakan sedih ya. Ya, sedih. Kita akan membuat anak-anak menjadi kecewa. Kalau tidak ada coklat, tidak mau mengerjakan. Padahal di depan tadi kita membicarakan bahwa itu menjadi tumbuh secara diri sendiri, dari dalam dirinya, tidak hanya karena keterpaksaan, karena butuh penghargaan. Itu yang harus kita bilang. Sehingga nantinya anak-anak itu akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang baik tanpa ada embel-embel. Aku kalau mengerjakan soalnya matematika dapat coklat. Kita dihukum oleh penghargaan. Kadang-kadang jangka pendeknya sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa kadang-kadang kita memberi penghargaan itu karena sesuatu hal yang dilakukan oleh anak itu baik. Kebalikannya, kita akan menghukum anak apabila mereka melanggar peraturan, melanggar kesepakatan kita. Itu sering sekali terjadi dan tidak bisa kita pungkiri. Pasti itu kita lakukan. Tidak mengerjakan PR misalnya, matematika tidak mengerjakan, apa yang akan dilakukan oleh Bu Rema? Misalkan ini bus, ini muridnya Bu Rema, dia tidak mengerjakan PR, apa yang akan dilakukan? Gampang. Jangan kasar Pak, jangan main body Pak. Oke, menanyakan. Meminta untuk menyusulkan, berarti menanyakan kenapa tidak mengerjakan. Itu ya. Ditanya kenapa tidak mengerjakan. Oh, tadi malam saya lembur gitu ya, misalnya lembur ngecat. Nah, malam nonton konser. Baik. Kemudian diminta untuk menyusulkan. Ada nggak yang lain? Misalkan Pak Beni nih di kelas olahraga, kebetulan Pak Beni itu berolahraga, ada anak yang terlambat, sementara Pak Beni itu sudah melakukan suatu kegiatan bersama dengan anak-anak. Kira-kira anak yang terlambat ini akan diapakan oleh Pak Beni? Pemanasan dulu. Melakukan gerakan yang dia lewati, Melakukan gerakan yang lalu menerangkan kembali materi yang dia ketiga. Oke, menjelaskan kembali. Berarti konsekuensinya karena terlambat maka harus mengikuti dari awal. Oh iya, silakan. Siap. Yang bersih ya? Ya. Harus diberi konsekuensi karena tadi dia tidak datang tepat waktu, keyakinan kelas, kesepakatan kelas dilanggar, maka sebagai konsekuensinya harus pemanasan terlebih dahulu. Pernah nggak dimarahin? Pernah nggak memarahin? Jujur aja. Enggak. Alhamdulillah enggak. Ya? Anak-anak juga nggak pernah telat. Oh, anak-anak juga nggak pernah telat. Bapak Ibu pernah nggak mengalami misalkan guri, guri anak terlambat masuk kelas, kemudian apa yang guri lambat? Ditanya kenapa terlambat? Ini jujur dulu ya, jujur. Ditanya kenapa terlambat? Terus boleh masuk? Boleh. Terus udah ikut pelajaran
masuk langsung ditanya terlambat, tadi ke kantin dulu jajan. Boleh nggak? Boleh nggak Bapak Ibu? Tidak. Kenapa Bu Sisi? Ya. Kenapa? Tidak menghargai siapa? Menghargai kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Kira-kira menghargai gurunya enggak itu? Tidak. Menghargai teman-temannya enggak? Tidak. Mengganggu. Pada kesepakatan kelas yang kita sepakati itu ada istilahnya yang sudah menjadi komitmen bersama, harus disepakati. Ditanya, kira-kira kenapa? Ya kalau memang itu melanggar berarti harus ada konsekuensi. Baik Bapak Ibu. Ya. Ya, ini berikut saya berikan contoh pengakuan atau apresiasi terkait dengan nilai kebajikan yang dilalui atau dilakukan oleh anak. Kemarin saya perhatikan Pak Bus itu melakukan satu hal yang baik. Kayaknya, bukan kayaknya, kamu bukan, lele, jangan. Mereka punya nama ya kan. Pak Bus, kemarin saya perhatikan kamu melakukan suatu tindakan yang baik, yaitu mengambil sampah dan memasukkan ke tempat yang sebenarnya. Itu adalah suatu hal yang kadang-kadang lupa kita lakukan. Kadang cuma dilihat, mas tolong, Pak itu sampah Pak. Anak kalau bilang, lu ngapain sama-sama? Kira-kira bagaimana? Maksud gitu, sakit hati. Kemudian nilai kebajikan dari membuka percakapan seperti itu adalah rasa empati. Itu sangat besar sekali karena saya memberikan perhatian, kita memberikan perhatian kepada anak yang melakukan suatu hal baik. Pada situasi tersebut, pada saat menolong murid baru di kelas misalnya, itu adalah sesuatu hal yang mungkin terjadi. Anak baru di kelas, kemudian dia tidak bisa, belum tahu, pasti kita akan melakukan istilahnya memberikan kesempatan atau melihat anak lain melakukan suatu hal yang bisa membantu mereka. Atau mungkin dalam situasi tersebut, terima kasih kamu sudah mengambilkan sampah dan meletakkannya. Saya menghargai, itu adalah wujud kepedulian kita. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, tadi kan saling membantu di bawah. Jadi ada ide dan gagasan, misalkan di sini kelompok 2, Bu Wiwin itu mencatat, Bu Vivi memberikan ide, Bu Maria Pasi memberikan ide, kemudian pada saat presentasi Pak Novi yang membaca, Bu Wuli itu membuat dia. Itu satu kolaborasi yang dilakukan. Ya, Bapak Ibu, ada beberapa miskonsepsi yang sering kita lakukan yang terjadi pada diri kita. Penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Penerapan budaya positif, ketika kita menerapkan budaya positif karena semua kita anggap baik, tidak ada aturan atau konsekuensi, itu salah. Kenapa? Karena dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Tadi dicontohkan, saya bertanya kepada Bu Wuri, anak masuk terlambat, maka langkah yang dilakukan adalah menanyai, kenapa kamu terlambat? Kalau alasannya itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, pasti akan ada konsekuensi. Tujuan dari konsekuensi apa? Untuk sama-sama. Karena tujuan dari konsekuensi itu adalah untuk menumbuhkan disiplin positif. Jadi kalau misalkan terlambatnya karena tadi bertemu dengan Pak Haji, kepala sekolah, Pak, saya dipanggil karena kemarin Pak Haji pesen kopi misalkan, ya kan? Nah seperti itu kan ada alasan-alasannya. Dan alasan itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, maka kita harus menindaklanjutinya dengan bijaksana. Dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, biasanya kan ada keyakinan kelas yang saya yakin Bapak Ibu pada saat awal masuk pembelajaran membuat kesepakatan kelas ya. Iya, membuat.
Apakah itu ditempel atau sekedar mungkin diingat oleh anak-anak pada saat mulai pembelajaran, kemudian kita tayangkan kembali supaya mereka mengingat. Saya jelaskan bahwa keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas maka sudah cukup, tidak perlu lagi ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Itu kurang tepat, Bapak Ibu. Karena dengan kesadaran diri dalam diri ataupun internal, sementara hukuman penghargaan memberi hadiah dalam bentuk barang atau status tadi yang saya contohkan dengan misalkan memberikan coklat, konsekuensi maupun apresiasi semuanya hadir dari luar sisi yang diberikan oleh orang lain. Sehingga kita perlu menghadirkan kesadaran yang dibutuhkan oleh anak untuk menepati kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas tersebut. Jadi tidak perlu hanya ditempel, tetapi selalu kita ingatkan, selalu kita kembalikan kepada keyakinan kelas, sehingga nantinya anak-anak menjadi sadar betul bahwa keyakinan kelas itulah yang akan kita lakukan bersama untuk tujuan yang baik. Semua masalah, konsepsi yang berikutnya adalah semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Ya, ini nanti kita akan bicarakan restitusi seperti apa berdasarkan kasus-kasus yang Bapak Ibu selesaikan tadi di depan. Ada 3 kasus. Kelompok 1 menyelesaikan kasus 1, kelompok 2 menyelesaikan kasus 2, kelompok 3 menyelesaikan kasus 3. Di mana segitiga restitusi itu merupakan salah satu pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan siswa terkait dengan pelanggaran aturan. Pendekatan ini menekankan pada dialog, tanggung jawab, dan pemulihan alih-alih hukuman. Kita menghilangkan hukuman. Jadi buang kata hukuman, buang kata menghukum. Sebelum melakukan pendekatan restitusi, kita harus sudah menegakkan keyakinan kelas dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas, itu langkah awal kita. Nah, maka kita akan kembalikan ke sana nantinya. Namun jika keyakinan kelas dan konsekuensi pun sudah tidak efektif, mungkin ya Bapak Ibu, keyakinan kelas ini sudah tidak dipedulikan lagi oleh anak-anak. Maka restitusi adalah pilihan yang terbaik. Penting untuk diingat bahwa segitiga restitusi tidak selalu tepat untuk semua kasus. Walaupun itu adalah satu pilihan yang baik, tetapi belum bisa dikatakan setiap kasus dapat diselesaikan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya pelanggaran berat seperti kekerasan, fisik ataupun vandalisme, dan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, seperti cedera fisik atau kerusakan properti yang parah. Diperlukan intervensi yang lebih tegas dan terstruktur untuk memastikan keamanan dan ketertiban sekolah. Jadi Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi itu kita melakukan dialog secara baik. Tetapi kalau pelanggaran yang dilakukan anak itu sangat berat, misalkan vandalisme, di kamar mandi itu vandalisme, kemudian misalkan kekerasan, memukul orang, memukul temannya, berkelahi terhadap temannya, kira-kira posisi kontrol apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu akan sebagai teman? Apakah Bapak Ibu akan sebagai manajer? Apakah Bapak Ibu akan sebagai penghukum? Itu akan berbeda, karena kasus dan kasus itu akan berbeda di dalam penyelesaian. Juga mungkin ketika Bapak Ibu menghadapi anak SMP dengan anak SD, apakah itu akan sama? Tentu tidak. Maka depend on condition. Dan salah satunya adalah segitiga restitusi ini tadi sebagai salah satu alternatif untuk penyelesaian. Ya. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ya, tadi kalau tidak salah ingat, kelompok 2 itu sudah ya melakukan memberikan ya klarifikasi.
Kenapa kamu? Kasusnya tadi adalah kelompok 2 ya toilet, ya, menanyakan kenapa alasannya, tidak langsung menyalahkan, menstabilkan identitas. Kemudian itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar kalau seperti ini? Lalu baru memvalidasi kebutuhan. Artinya kalau kamu misalkan yang validasi kebutuhan itu bukan butuhnya apa, bukan ya. Tetapi kalau kamu misalkan ini sering ke kamar mandi, kebutuhan apa yang kamu tidak penuhi, tidak dapat penuhi, karena kita pengen belajar. Kalau sering ke kamar mandi maka tidak bisa belajar dengan baik. Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi ini, ya, semua tahapan harus dilalui. Tetapi tahapannya tidak harus. Artinya melihat situasi dan kondisinya. Tapi yang paling bagus itu adalah menenangkan dulu. Misalkan ini Bu Vivi dapat masalah, dia menangis. Apa yang akan dilakukan? Pasti menenangkan dulu dong. Tidak mungkin langsung, loh, keyakinan apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menangis? Tidak mungkin. Tapi distabilkan dulu. Tenang nggak? Jangan menangis. Ya, nanti saya kasih permen dan misalnya. Dengan bahasa Bapak Ibu, Bapak Ibu memposisikan diri sebagai teman, sehingga kedekatannya itu akan lebih baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kira-kira dari kasus-kasus yang Bapak Ibu selesaikan tadi, sudahkah segitiga restitusi ini Bapak Ibu lakukan? Silahkan nanti didiskusikan dalam kelompok, ya. Kemudian nanti kita coba sampaikan kepada teman-teman. Nanti tidak usah berdiri, cukup di tempat duduk Bapak Ibu saja. Ya, saya beri waktu sekitar 2-3 menit. Oh ya, menstabilkan identitas seperti yang saya lakukan tadi. Kenapa kok kamu menangis? Tenang ya. Nah, itu. Kemudian sudah ditulis. Kita lihat sama-sama di atas. Ya, tadi yang sudah Bapak Ibu ini kelompok 1 ya. Ya, itu kita cermati sekalian Bapak Ibu. Yang kelompok 1 sudah lakukan adalah menenangkan. Ya, itu masuk pada menstabilkan ya. Menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan alasan. Kalau itu tadi ke logika, maksudnya lebih pada tadi kalau di sini dituliskan kamu salah apa nggak sih kalau dibuat seperti ini? Itu apakah ini baik dilakukan atau tidak? Seperti tadi menanyakan keyakinan. Jadi ini bawahnya kronologi ya. Ya, berarti harusnya di Menanyakan Tadi kan pertama ada alasan menanyakan kronologi. Iya. Alasan. Jadi kan itu dulu. Menenangkan dan konfirmasi kronologis itu masuk ke menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan posisinya dulu. Terus baru menanyakan alasan dulu. Ini yang tadi apa? menanyakan Validasi validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan. Menanyakan alasanmu apa? Kenapa kamu ke kamar mandi? Kenapa kamu kasusnya? Kasusnya itu tadi ngejek. Oke, kenapa kamu ngecek? Saya butuh ngecek gitu ya. Saya butuh mengecek. Tapi nanti yang satu butuh diecek gitu ya. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah
menanyakan keyakinan, kesepakatan untuk tidak melakukan. Saling menghargai. Jadi tadi apa diminta untuk kalau mau salah dia minta maaf. Oke. Ya, menanyakan keyakinan dan tindakan yang akan dilakukan. Kalau misalnya kali minta maaf dia memaafkan. Oke. Kalau minta maaf, kalau tidak, Kalau tidak ya berarti kita coba gali tadi kan. Ya. Sampai menumbuhkan bahwa dia tahu kebutuhan saya, karena saya itu bersalah, maka saya minta maaf. Nah, itu adalah menanyakan keyakinan dan tindakan yang dilakukan. Begitu ya, Ibu Bapak, setuju dengan apa yang dilakukan oleh kelompok 1? Sudah ya? Hanya kita proses segitiga restitusinya tadi ada ya. Kemudian untuk kelompok 2, ini mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah tadi dengan menanyakan, ya kan? Menanyakan berarti itu adalah masuk pada identifikasi masalah. Menstabilkan identitas. Kemudian konfirmasi itu pasti kan menanyakan kenapa kamu melakukan itu, gitu ya. Berarti itu adalah memvalidasi kebutuhan. Kemudian konseling dengan guru BK, pengamatan juga tidak. Kalau ini kayaknya tidak lanjut. Itu tidak lanjut ya. Itu berarti untuk yang menyampaikan ataupun menanyakan keyakinannya belum ya. Kira-kira menanyakan keyakinan kelas yang akan dilakukan oleh kelompok 2 apa? Tadi dari kasus ini adalah dia sering ke toilet. Kira-kira tadi untuk kalau misalkan sering ke toilet berarti kan tidak dapat ilmu, tidak menghargai ya. Itu mengganggu kelas, tidak menghargai. Berarti menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar itu adalah misalkan pada minggu mengganggu kelas ya, menanyakan kelas itu dengan istilahnya mengganggu kelas. Kelasnya jadi berisik karena dia keluar masuk dari kelas. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, silakan duduk dengan baik ya. Oke. Baik, kemudian untuk tindak lanjutnya itu adalah konseling dengan BK. Jadi itu adalah tindak lanjut yang kita lakukan ketika restitusi itu sudah kita lakukan. Itu. Kemudian untuk kasus yang ketiga, kasus ketiga itu adalah tadi tidak piket, ya, konfirmasi. Konfirmasi itu berarti menanyakan kenapa kok kamu nggak piket, gitu ya. Oke. Ya. Belum. Kalau konfirmasi kan berarti menanyakan itu validasi kebutuhan. Menstabilkan identitasnya Kan dia mau keluar. Di uang di baru malah tiba-tiba sudah di situ. Tiba-tiba sudah di situ. Jadi untuk menstabilkan identitasnya bagaimana? Kira-kira? Biar dia itu sadar bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar. Memberi pengertian, mengajak bicara, itu berbalik. Belum, itu tidak. penumbuhan kesadarannya dia sendiri. Kalau beri pengertian dia kan ngomong. Menstabilkan identitas itu ngajak mereka bicara supaya berarti mungkin kan itu tadi Ini kalau di sini kalimat kami menanyakan alasan kenapa tidak piket. menanyakan alasan. Oke. Di sana menanyakan alasan kenapa tidak piket. Menanyakan alasan. Ya, berarti menanyakan alasan kenapa tidak piket. Berarti itu sudah belum. Menanyakan alasan Itu masuk pada validasi kebutuhan. Kenapa kamu nggak piket? Karena saya butuh apa gitu kan. Jadi yang menstabilkan identitas itu misalkan
Jadi menanyakan. Ingat nggak kalau ini? Iya, sama-sama konfirmasi, tetapi kalau itu alasannya itu belum tanya alasan. Kalau menstabilkan identitas itu belum tanya alasan. Ya, Dan jadi belum menanamkan citonya bahwa ini mau pikir ini. Gitu. ya, tadi kan di sana kelompok 3 kan mengatakan bahwa menanyakan alasannya kenapa tidak piket. Nah, itu adalah validasi yang kedua. Sementara untuk menstabilkan identitas itu kita ngajak ngomong, tetapi belum masuk pada masalah. Sama sekali belum, ya, say hello lah gitu loh. Say hello seperti yang saya lakukan tadi. Kenapa kamu menangis? Nah, atau jangan menangis. Misalkan, apakah boleh saya temani? Nah, misalkan seperti itu. Ya. Berarti Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita selesaikan dulu. Di antara Itu masalah. Jadi supaya dia tenang dulu gitu loh. Kan pasti takut loh ketika misalkan Pak Benny ketemu dengan anak yang pergi ke warung, pasti kan takut langsung. Kenapa kamu di sini? Nah, itu kan pasti akan takut. Tapi misalkan kamu jangan takut dulu. Saya hanya pengen ngobrol kok dengan kamu. Jadi posisi menstabilkan identitas itu seperti itu. Ya mungkin dalam kata konfirmasi itu maksud mencakup di sana, tetapi tindakan yang dilakukan itu berbeda. Tapi belum menanyakan alasannya kenapa tidak melakukan. Jadi kita masih ngobrol santai. Gak ada satu pautnya tentang kasus. Ada satu pautnya tentang kasus. Kenapa kamu di sini, Bibi? Nah, misalkan. Kalau misalnya hilang file saya. Nah, ya. Nah, gitu ya. Oke. Terus memberi pengertian itu adalah menanyakan keyakinan. Tentunya memberi pengertian itu kan pasti nanti akan masuk pada kenapa kamu tidak piket. Terus apa yang kira-kira keyakinan kelas yang dilanggar, yang kita sudah sepakati tapi kamu tidak lakukan. Nah, itu adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Dan setelah itu maka akan membuat pernyataan dan meminta maaf. Itu adalah tindak lanjut dari setelah menanyakan keyakinan kelas. Ya, seperti itu. Hanya tindak lanjutnya seperti apa kan itu bervariasi. Ada yang minta maaf, kemudian membuat pernyataan. Pernyataan itu tentunya secara tertulis atau secara lisan. Ya, baik Bapak Ibu. Ternyata tidak terasa kita sudah dari jam 1 ya Pak Pandi ya. Dari jam 1:04 sampai dengan pukul 3:09 kita sudah berproses bersama untuk belajar tentang budaya positif. Yang mana tadi kita sudah belajar apa saja Bapak Ibu. Kelompok 1 apa? Satu bisa disebutkan disiplin. Apa itu disiplin positif? Kelompok 2 apa itu keyakinan kelas? Kelompok 3 peraturan kelas. Kemudian langkah apa yang akan kita lakukan ketika nanti kita menemukan permasalahan yang ada di kelas? Salah satunya dengan menggunakan segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah praktek, Bapak Ibu sudah melakukan dalam kelompok. Tinggal nanti actionnya itu adalah bagaimana melakukan di kelas ketika itu di tindakan sesungguhnya. Harapan kita adalah tidak ada anak-anak yang berkasus ya kan, tidak ada yang seperti ini karena mereka sudah sadar terkait dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Baik Ibu Bapak, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk waktu dan perhatian serta sharing dari Bapak Ibu sungguh luar biasa, dan terima kasih untuk kita semua. See you next time.
yang mau bikin doa? Loh, apakah ada yang mau bikin doa? Ya, silakan. Silakan berdiri dekat dengan Bapak. Ya. Kamu lebih dekat. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas segala berkat rahmat yang boleh kami terima dari pagi hingga sore hari ini. Kami boleh berkonfes bersama, berdoa bersama. Bapak, semoga apa yang kami laksanakan minggu ini, semoga suri dapat membawa segala hal baik kami dalam proses dengan peserta didik kami. Dan sekarang kami akan pulang untuk masing-masing kiranya Bapak menyertai setiap langkah kami agar kami dapat selamat dan sehat sampai di negara masing-masing. Sehingga terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Santo Dominikus dan Santo Janus Bosco. Doakanlah kami. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.